kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan makalah pada siang ini, dan judul makalah yang dipercayakan kepada saya berjudul Sikap yang Benar Terhadap Firman Allah. Dan teksnya diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah berfirman kepada kita. Allah membimbing kita untuk taat kepada-Nya demi kebaikan kita sebagai manusia ciptaannya. Betapa firman Allah itu berguna bagi kita, sehingga Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, ketika kita memegang atau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita harus memiliki respect, kita harus memiliki hormat terhadap firman Allah. Karena yang berfirman kepada kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Saudara-saudari, respect kita terhadap firman Allah akan terlihat melalui sikap kita. Karena melalui sikap kita akan terpancar keseriusan kita di dalam mentaati firman-Nya. Tidak usah kita mengatakan bahwa kita memiliki sikap yang benar terhadap firman Allah, tetapi biarlah melalui tindakan kita akan terpancar bahwa kita telah memiliki sikap yang benar terhadap firman Allah. Di dalam pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25, Yakobus menghimbau pembaca untuk memiliki sikap yang benar. Di dalam pendahuluan, di dalam teks buku dikatakan bahwa orang-orang Kristen pada abad pertama mengalami aniaya, dan dijelaskan di sana oleh saudara Victor dan juga saudara John bahwa orang-orang Kristen yang mengalami pencobaan bukanlah berasal dari Allah. Pencobaan tersebut bukanlah berasal dari Allah. Nah, di sini nasihat Yakobus memulihkan pembaca agar tidak bertindak gegabah serta melakukan sesuatu yang didorong oleh emosi dan tidak berdasarkan atas firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menunjukkan sikap yang benar terhadap firman Allah? Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan di sini, dan mari kita baca di dalam ayat yang ke-19. Di dalam ayat 19 dikatakan di sini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, di sini Yakobus memberikan dorongan kepada pembaca agar memiliki sikap yang benar. Nah, sikap benar yang pertama yang harus kita lakukan ialah mengingat prinsip yang benar. Mengingat prinsip yang benar, yaitu cepat mendengar untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Dikatakan oleh Yakobus agar kita cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar akan hal apa?
Yakobus tahu bahwa orang-orang Kristen atau saudara-saudara seiman yang pada waktu itu mengalami aniaya, ya, aniaya yang berat yang tidak dapat mereka hindari. Nah, di sini Yakobus menyadarkan pembaca bahwa aniaya yang mereka alami adalah bagian dari hidup kekristenan. Maka ketika mereka mengalami aniaya, sebaiknya mereka cepat untuk mendengar akan hal apa? Mendengar akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan telah lama berkata bahwa setiap pengikut Tuhan akan mengalami aniaya. Sebagaimana Yesus berkata dalam kitab Matius, ya. Kalau saudara memiliki Alkitab dan membawa Alkitab, dalam kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi saudara-saudara, janganlah heran bila kita sama seperti yang dialami oleh orang Kristen pada abad pertama. Kalau saja orang Kristen abad pertama mengalami aniaya secara fisik, dalam buku seminar dalam pendahuluan dikatakan bahwa orang-orang Kristen mengalami aniaya. Ya, ada orang-orang Kristen pada waktu itu yang disalurkan lilin dan mereka dibakar hidup-hidup. Dan yang lain lagi, orang-orang Kristen ada yang tubuhnya dikenakan kulit binatang, ya, dan nantinya binatang buas akan menerkam orang-orang Kristen yang terjadi pada pemerintahan kekaisaran Nero dan kekaisaran Domitian. Nah, saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa dalam hal mengikut Tuhan segalanya akan berjalan lancar, ya. Kita tidak mengalami aniaya. Nah, ini adalah cara berpikir yang keliru. Karena pada kenyataannya firman Tuhan berkata bahwa setiap pengikut Tuhan akan mengalami aniaya. Mungkin saja saat ini bentuk aniayanya bukan secara fisik, tetapi dalam bentuk psikologis, ya, dalam bentuk tekanan dari orang kepada kita di dalam kita mengikut Tuhan. Nah, yang kedua, dikatakan kita sebaiknya lambat untuk berbicara. Kita telah mengetahui bahwa orang Kristen pada abad pertama mengalami aniaya karena fakta yang terjadi. Mereka atau orang Kristen pada abad pertama benar-benar mengalami aniaya. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan hal itu, Yakobus menghimbau agar pembaca lambat untuk berbicara. Lambat berbicara. Kalau kita lihat pada penjelasan sebelumnya di ayat yang ke-13, ya, ada tuduhan dari orang Kristen kepada Allah bahwa pencobaan yang mereka alami itu bersumber dari Allah. Nah, oleh karena penganiayaan yang begitu berat yang dialami oleh orang Kristen, sehingga ada yang langsung berbicara seperti itu, dan terkadang-kadang akan muncul kata-kata hujat dan makian dan lain sebagainya, yang semestinya saudara-saudara kita harus berhati-hati ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami pergumulan, agar kita jangan cepat untuk menuduh bahwa Allah adalah sumber dari pencobaan tersebut. Yesus berkata, setiap perkataan yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan
pada hari penghakiman. Untuk itu kita perlu berhati-hati agar tidak tergesa-gesa untuk mengatakan bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Selanjutnya, di dalam hal mengingat prinsip yang benar, yaitu lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Yakobus mengetahui bahwa orang-orang Kristen pada abad pertama mengalami aniaya. Nah, Yakobus mengimbau agar mereka lambat untuk marah. Dengan kata lain, jangan lekas marah. Nah, karena kemarahan membuat kita atau membuat pembaca atau penerima kitab Yakobus kehilangan kendali, akal sehat menjadi menurun dan melakukan sesuatu yang merusak baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Oleh karena akal sehat menurun, sehingga orang yang dalam keadaan marah akan melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri, karena berakibat pada pembalasan dendam dan pembunuhan. Mengapa Yakobus menghimbau agar pembaca lambat untuk marah? Di dalam ayat 21 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Logikanya seperti ini. Bagaimana mungkin amarah manusia dapat mengerjakan kebenaran Allah, sedangkan amarah manusia tergolong di dalam perbuatan daging. Nah, untuk itulah Yakobus mengimbau agar mereka lambat untuk marah. Saudara-saudari, ada perbedaan antara amarah manusia dan amarah Allah, ya. Di dalam bukunya yang berjudul Pastoral Counseling Jilid 2, Yakub Susabda mengatakan bahwa amarah manusia, amarah Allah ditujukan kepada dosa dan orang yang berbuat dosa. Amarah Allah ditujukan kepada dosa dan orang yang berbuat dosa. Sedangkan amarah manusia dikatakan lagi oleh Yakobus Susabda dalam buku Pastoral Counseling Jilid 2, yaitu keadaan emosi yang seringkali cenderung merusak, ya, buruk, berbahaya, merugikan semua pihak, bahkan membuka pintu bagi dosa. Di dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana amarah manusia membawa kepada dosa. Kita lihat bagaimana hati Kain menjadi panas sehingga ia membunuh Habel, adiknya. Dan begitu juga dengan dalam hal lain, Absalom, ya, menyimpan dendam, dia begitu marah kepada Amnon dan membunuhnya karena Amnon telah memperkosa Tamar, adik Absalom. Nah, betapa amarah manusia itu begitu merusak dan tentunya bertentangan dengan kebenaran Allah. Saudara-saudari, apa yang biasanya dilakukan orang dengan amarahnya? Yang pertama, menarik di dalam suatu buletin saya baca di sana, dikatakan bahwa orang biasanya menarik diri dari lingkungan. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Hal yang biasa dilakukan adalah biasanya meninggalkan ruangan, menyibukkan diri dalam pekerjaan, dan ada yang bahkan lari kepada minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang. Selanjutnya yang kedua, apa yang biasa dilakukan orang dengan amarahnya? Menyimpan kemarahan itu.
menyimpan kemarahan adalah yang biasa orang lakukan. Nah, mungkin kita dapat tersenyum ya, masih bisa tersenyum, bersikap baik dan seolah-olah kita tidak marah. Tetapi saudara-saudara, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, akan menjadi sakit secara fisik ya. Dikatakan di dalam bukunya Yakub Subsabda mengatakan bahwa orang yang menyimpan kemarahan bisa sakit kepala, gangguan pencernaan, hipertensi, dan juga serangan jantung. Yang ketiga, mencari kambing hitam, ya, bukan mencari kambing hitam yang asli ya, tetapi suatu istilah. Mengapa dikatakan mencari kambing hitam? Asal usulnya dikatakan dalam sebuah buku, orang-orang Yahudi biasanya memakai media kambing atau domba ya sebagai media untuk mentransfer dosa-dosa kepada kambing itu, sehingga ada dikenal dengan istilah kambing hitam ya, mempersalahkan seseorang atau mencari objek dari kemarahan. Mungkin kita marah terhadap hal lain dan mencari objek kemarahan yang lain pula sebagai objek mengganti kemarahan kita. Yang keempat, menyerah. Seringkali orang melampiaskan kemarahannya dengan menyerah, ya, memaki-maki, memukul-mukul, menendang, melempar, dan lain sebagainya. Nah, proses terjadinya kemarahan atau penyebab terjadinya amarah disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Di dalam faktor internal, ya, kita memiliki pola pikir yang keliru. Kita berpikir bahwa, sebagai contoh, kita berpikir bahwa dalam kehidupan rumah tangga akan selalu mesra, akan selalu harmonis, akan ada saling pengertian, dan akan ada saling mengasihi di dalam rumah tangga tersebut. Nah, kalau kita berpikir bahwa hal-hal tersebut yang diharapkan untuk terjadi, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi marah. Kemudian kedua, harapan yang tidak realistis. Karena banyak orang yang memiliki harapan yang tidak realistis, harapan yang tidak nyata. Kita berharap bahwa kehidupan kita akan berjalan lancar, semuanya akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, baik itu keuangan atau keadaan ekonomi kita baik, dan juga kita berharap anak-anak kita taat kepada orang tua, dan kita berharap suami akan selalu mengasihi istri, dan kita berharap istri akan mengasihi suami. Kita juga berharap bahwa akan selalu teman-teman kita akan memperhatikan kita, akan mempedulikan kita. Nah, apabila kita memiliki harapan yang tidak realistis, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka akan terjadi kemarahan di dalam diri kita. Selanjutnya, perasaan disakiti atau terancam, ya. Perasaan disakiti atau terancam. Pada saat seseorang merasa tidak dihargai atau diremehkan, maka hal yang biasa dilakukan adalah dia akan melampiaskan kemarahannya, dan kemarahan tersebut akan timbul oleh karena hal-hal tadi, baik itu diremehkan, baik itu tidak dihargai dan tidak dihargai. Yang keempat, faktor internal, faktor dari dalam. Pada kenyataannya, saudara-saudara,
ada orang-orang tertentu yang gampang marah, gampang emosional. Hal ini disebabkan oleh karena sejak kecil orang ini dibesarkan di dalam lingkungan orang tua yang pemarah, sehingga apabila dia terus memperhatikan, apabila dia terus melihat orang tuanya yang pemarah, maka tidak menutup kemungkinan itu akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk memiliki kemarahan. Nah, faktor eksternal yang kedua, faktor eksternal dikatakan dalam bulletin tersebut juga terjadi oleh karena musibah atau kecelakaan. Kecelakaan atau musibah yang dialami, atau yang kita alami adalah di luar kontrol kita atau di luar kontrol seseorang. Musibah atau kecelakaan bisa saja dalam bentuk bencana alam, difitnah, dikhianati, dikatakan di sini, diceraikan, ditinggal mati orang yang kita kasih. Nah, semuanya itu tidak bisa dikontrol. Hal ini menunjukkan keterbatasan manusia, dan manusia mengambil reaksi untuk marah. Selanjutnya kita baca dalam ayat 21, sikap yang benar terhadap firman Allah dikatakan di sini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maka poin saya yang kedua, di dalam hal sikap yang benar terhadap firman Allah, kita harus membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Saudara John telah menjelaskan bahwa orang Kristen adalah manusia baru, manusia baru yang sudah menanggalkan manusia lama, yang berarti bahwa ketika kita dikatakan mengenakan pakaian kekristenan, kita harus hidup kudus. Mengapa saudara-saudara? Oleh Rasul Petrus dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, karena hal yang senada diucapkan oleh Rasul Petrus. Dikatakan di sana bahwa kita harus membuang segala kejahatan. Mengapa kita harus membuang segala kejahatan? Dikatakan oleh Petrus lagi di dalam 1 Petrus pasal 1 ya, ayatnya yang ke-15. Karena Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus dan tidak tercemar oleh dosa. Saudara-saudari, Kristus telah mati, ya. Dalam Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan bahwa kematian Yesus Kristus menguduskan kita menjadi umat dan punya Allah. Yesus Kristus telah berkorban dan dia telah mati dan telah menguduskan kita menjadi umat pilihannya agar kita pun hidup kudus. Agar dengan demikian firman Tuhan, benih firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati kita. Karena apabila kita membiarkan hal-hal yang berbau kejahatan, hal-hal yang berbau segala sesuatu yang kotor, maka firman yang ada di dalam hati kita atau firman yang kita baca, yang kita renungkan tidak dapat bertumbuh di dalam hati kita. Oleh karena firman itu terhimpit oleh hal-hal yang berbau duniawi. Selanjutnya saudara-saudara, di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam ayat 22 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang menamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dalam ayat 24, baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa.
bagaimana rupanya. Maka sikap yang benar terhadap firman Allah, kita jangan menipu diri sendiri. Yakobus mengambil sebuah analogi, seseorang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, seumpama seseorang yang mengamati muka aslinya. Dalam terjemahan literal dikatakan muka aslinya di depan cermin. Nah, cermin itu akan menunjukkan wajah asli seseorang, ya. Apakah wajah seseorang itu ada noda dan lain sebagainya, akan terlihat yang asli. Cermin itu adalah gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang ketika kita mendengar firman Tuhan yang telah menegur kita, dan apabila kita tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki diri kita, maka kita akan segera lupa akan kesalahan yang telah kita alami dan ditegur di dalam firman Tuhan. Di dalam bukunya yang berjudul Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda, John C. Maxwell menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu ia bersama istrinya membeli sebuah rumah baru, ya. Untuk menghemat biaya, ia dan istrinya mengerjakan halaman depan rumahnya. Ia memperindah halaman depan rumahnya karena ia berpikir bahwa orang akan melihat tampilan depan rumah yang terlihat indah. Dan suatu kali John C. Maxwell, ya, mengatakan ia melihat halaman belakang rumah yang berantakan, tidak seindah tampilan depan halaman depan rumah. Nah, persis seperti itulah kepribadian seseorang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan akan firman Tuhan. Mungkin dalam tampilan luar seseorang itu dapat menipu diri sendiri, ya, dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, dengan banyak menghadiri kegiatan jemaat, namun tidak memiliki sikap yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mungkin tampilan kita, tampilan luar menunjukkan bahwa kita seorang yang rohani, tapi di belakang itu, apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, kita dikatakan bahwa kita telah menipu diri kita sendiri. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, mungkin kita dapat melihat contoh. Mungkin saja seseorang itu atau seorang yang mengklaim diri Kristen datang mendengarkan khotbah, ya, tetapi setelah keluar dari gedung ibadah mereka lupa apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Nah, itulah yang terjadi apabila kita hanya sekilas di dalam mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, kita dikatakan bahwa kita telah menipu diri kita sendiri. Dalam ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh firman-Nya, oleh perbuatannya, maksud saya. Dikatakan bahwa kita harus meneliti dan sungguh-sungguh melakukan hukum yang sempurna. Hukum sempurna yang dimaksud adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan mencakup Injil, dan Injil adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang mana kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita telah dibebaskan dari kuasa dosa secara implikatif atau secara tidak langsung. Dikatakan kepada siapa meneliti hukum yang sempurna, dan secara implikatifnya
oleh firman Allah, kita harus menyelidiki firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, ujilah di segala sesuatu dan pegangan yang baik. Nah, apa yang kita pakai untuk menguji? Yaitu firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menguji jika kita tidak menyelidiki firman Tuhan, tidak meneliti firman Tuhan? Karena banyak ajaran palsu ya, yang berkeliaran di muka bumi ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, ada kemungkinan kita akan terseret di dalam pengaruh ajaran palsu. Kita dapat melihat contoh yang baik ya di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul 17 ayat Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya sana orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian kita dapat melihat contoh yang baik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Berea, yakni tidak hanya menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, tetapi juga mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 25 pasal 1 ini, barang siapa melakukan dengan sungguh-sungguh ya, dikatakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi kita baca di sana, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bagaimana kita dapat bersungguh-sungguh terhadap firman Tuhan? Di mana bagaimana kita dapat bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan? Yang ini apabila kita benar-benar mengasihi Allah, benar-benar mengasihi Allah. Saudara-saudara, perlu kita menguji kemudian iman kita. Apakah kita melakukan firman Tuhan karena kita menginginkan surga ya? Kita melakukan atau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan oleh karena kita menginginkan surga. Dan bagaimana kalau surga itu tidak ada? Atau kita takut untuk neraka sehingga kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sehingga kita benar-benar melakukan firman Tuhan? Dan bagaimana apabila neraka itu tidak ada? Apakah kita masih melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan sungguh-sungguh? Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh menaruh cinta kita kepada Allah sehingga kita rela melakukan kehendak Allah? Yang pertama tadi, apakah kita karena menginginkan surga? Yang kedua, apakah kita takut pada neraka? Dan yang ketiga, apakah kita benar-benar mencintai Allah sehingga kita rela, tidak hanya rela mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga rela melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Maka sebagai kesimpulan makalah saya pada saat ini, milikilah sikap yang benar terhadap firman Allah. Milikilah sikap yang benar terhadap firman Allah. Dan demikian makalah yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan